Gerasa itu tempatnya gersang dan kering. Tempatnya apa saudara? Dan di situ ada kuburan-kuburan kuno. Pada waktu Yesus ada di Gerasa, ada orang kerasukan dan berkata, Yesus, Anak Elohim Maha Tinggi. Takut dan gentar. Sudah tahu bahwa setan juga percaya Yesus. Setan juga menyembah Yesus. Tapi setan tidak pernah bertobat. Jadi saudara ke gereja aktif tidak bertobat, berarti setan kedua. Ngomong sama sebelahnya, kamu setan bukan. Nah, dan berkata apa? Keluar dan pindah ke babi. Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya, ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Semua kasus kerasukan pasti ada penyebabnya dan ada pemicunya. Tidak tiba-tiba langsung kerasukan. Pertama, kalau orang meyakini, mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang hidup, komunikasi antara orang mati dan orang hidup, maka orang tersebut paling mudah dirasuk. Makanya gejala sebelum kerasukan sering kejadian mimpi ketemu orang-orang yang sudah mati. Jelas? Kalau kita mati dalam Tuhan, detik itu juga kita ada di Firdaus. Untuk menunggu hari pembagian mahkota memerintah bersama Tuhan. Amin. Yang tidak dalam Tuhan, langsung ke dunia orang mati, dunia bawah. Untuk menunggu hari penghakiman. Terpisah di antara orang hidup. Pertama, orang bisa kerasukan, ada penyebabnya. Apa saudara? Mempercayai ada hubungan antara orang mati dan orang apa? Hidup. Dan yang kedua, akar pahit, kecewa, dendam. Apa saudara? Jadi orang akar pahit, kecewa, dendam itu paling mudah kerasukan. Maka banyak sekali kasus waktu dilayani konseling tiba-tiba kerasukan. Nah, akar pahit, kecewa, dendam. Nah, makanya kalau ada orang kerasukan harus dikasih tahu dulu apa penyebabnya, harus tahu saudara. Kalau enggak akan mengalami kerasukan berulang-ulang. Harus diputus mata rantainya dulu. Yesus berkata, kalau engkau mengampuni, Bapamu pun mengampuni. Kalau engkau tidak mengampuni, Bapamu tidak mengampuni. Pengampunan kunci pemulihan. Amin. Amin. Jika ada orang kerasukan harus ingat apa dulu penyebabnya. Ketiga, orang yang takut setan paling mudah kerasukan. Siapa yang berani sama setan? Angkat tangan. Setan di luar berkata, dites nanti. Ingat, orang yang takut setan pasti ketemu setan. Jelas? Nah, kenapa ada kerasukan massal? Ada satu yang kerasukan, orang takut megang, masuk. Keempat, orang yang suka marah-marah paling mudah kerasukan. Ibu, nanti suami yang ngomong, mami ingat, kerasukan hati-hati. Jadi orang yang suka marah-marah mudah apa? Kerasukan. Nah, yang kelima, orang yang suka menyendiri. Apa saudara? Jalan sendiri, makan sendiri, lama-lama apa? Bicara sendiri. Jelas? Jelas? Makanya kalau orang bertapa itu di hutan, di gua, atau di kuburan. Tidak ada orang bertapa di diskotik bertapa. Tidak ada. Jadi kalau orang menyendiri hati-hati, paling mudah Kelima, orang yang suka melukai diri sendiri. Bentur-benturkan kepala, mukul-mukul badan sendiri. Melukai diri sendiri baru puas. Itu paling mudah untuk dirasuk. Jelas? Paling mudah apa saudara? Dirasuk. Nah, yang keenam, orang yang suka ngalamun pikiran kosong, bengong gini. Lama-lama gini-gini. Jelas? Paling mudah dia apa? Rasuk. Yang ketujuh, orang yang suka ngundang-ngundang roh, manggil-manggil roh. Nah, itu paling mudah dirasuk, pegang-pegang jimat. Nah, yang kedelapan, orang yang suka musik metal rock dunia.
Nah, bukan lagu rohani tapi rock, metal dunia. Lagu itu adalah pesannya, itu yang penting. Tuhan juga pakai musik. Tuhan bertata di atas pujian. Tapi setan juga pakai musik. Jadi hati-hati di sini. Nah, saudara, kalau ada orang kerasukan, jangan tanya setan. Demi nama Yesus, siapa namamu? Setan itu penipu, kenapa ditanyain? Betul. Waktu Yesus ada di Gerasa, siapa kamu? Legion. Arti legion itu banyak, 2.000 sampai 4.000. Kalau Yesus mengusir setan, tanya satu-satu. Minimal di ayat ini ada 2.000 nama. Siapa kamu? Legion. Keluar. Pindah ke babi. Kenapa pindah ke babi? Ada rahasia penting di sini. Pertama, supaya kita tahu dan Yesus memberitahu pada kita bahwa setan betul-betul ada. Antara manusia dan hewan tidak ada hubungan. Waktu roh itu masuk, babi pun kerasukan. Jelas? Jelas? Dan yang kedua, untuk mematahkan legenda, setan takut minyak babi. Peradaban tertua di dunia itu adalah Mesir, Cina, dan Yunani. Kepercayaan setan takut minyak babi itu sudah ada ribuan tahun sebelum Yesus. Dan sampai sekarang masih ada. Untuk penolak bala penangkal ilmu hitam, kepala babi ditaruh di tengah rumah. Dan yang kedua, setiap pintu-pintu diolesi minyak babi. Waktu keluar rumah dikasih minyak babi, jadilah babi goreng. Karena semua udah babi. Nah, saudara ingat, setan tidak takut minyak babi. Buktinya apa? Sak babi-babinya dimasukin, betul? Nah, mematahkan mitos legenda. Dan kalau ngusir setan jangan keliru. Suatu kali ada orang punya jimat keris, lekuk 9. Waktu hamba-hamba Tuhan mau doakan pendeta-pendeta, doanya gini, dalam nama Yesus, setan keluar. Ingat, arti di dalam itu masuk. Keluar, enggak keluar-keluar, kerisnya berdiri gini. Pendetanya bingung, saya dipanggil, ingat kalian salah mengucapkannya. Harusnya apa? Demi nama Yesus. Ingat saudara, di pengadilan, demi ketuhanan yang Maha Esa. Betul? 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 Dan ingat, pedang demi nama Tuhan dan demi Gideon, itu ada di kitab Hakim-Hakim. Arti di dalam adalah apa? Dalam kehendak Tuhan, dalam rencana Tuhan, dalam otoritas Tuhan, dalam pelindungan Tuhan. Yesus berkata, berdoalah dalam namaku, artinya permohonan. Betul? Betul? Pelindungan dalam kuasa darah Yesus dan dalam namanya. Nah, kalau ngusir setan itu bukan dalam, tapi demi. Apa saudara? Pak, kalau doa makan gimana? Jangan demi, itu namanya perang manasi. Saudara. Berkati makanan ini, berkati minuman ini, sucikan di dalam nama Tuhan, dalam kuasa Tuhan, dalam otoritas, dalam kehendak, dan dalam rencana Tuhan. Amin. Dalam nama Yesus. Nah, kalau minyak urapan, sucikan minyak ini, berkati minyak ini benteng yang kudus. Artinya apa? Otoritas, kekuatan, benteng pelindungan. Itu apa? Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah, kalau ngolesi minyak, ngusir setan, benteng Tuhan, setiap pintu, demi nama Tuhan. Nah, kalau orang sakit, dalam nama Yesus. Dalam kuasa pelindungan, dalam kuasa darah Yesus. Jadi ingat, jangan ngusir setan keliru. Setannya yang bingung, jelas? Arti dalam itu masuk, jelas saudara? Nah, jadi kalau ngusir setan, saudara, demi nama Tuhan Yesus. Udah paham? Udah ngerti? Kalau doa makan, dalam nama Tuhan. Kalau doa tidur, Tuhan Yesus lindungi kami semua, berkati keluarga kami semua, bentengi semua di dalam nama Tuhan. Ingat, demi sama dalam itu beda. Jelas? Jelas?
Dan mulai hari ini sudah tidak perlu khawatir lagi. Mulai belajar untuk apa? Berkebun. Bercocok dan apa? Perikanan, peternakan. Minimal pelihara ikan apa? Dan ingat, itu yang akan bertahan seterusnya. Waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, perkebunan inilah bertahan untuk seterusnya. Mari kita bangkit berdiri.